Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Sepertinya satu orang lagi hari ini yang tidak masuk. Kelompok siapa? Kelompok 3, Gagal. Ada yang tahu nggak? Pusing ya Pak, tiba-tiba. Baiklah, tidak apa-apa karena kalau udah sakit mau apa lagi ya kan? Supaya ingat akan Bapak absen dulu supaya tidak lupa. Alhamdulillah Bapak senang sekali hari ini karena kalian masih tetap menjaga semangat untuk bersekolah dan belajar. Dan itu penting sekali karena dengan belajar kita dapat membuka jendela pengetahuan kita. Nah, untuk itu sebelumnya kita mulai. Kita minta kepada Nanda Marvel untuk memimpin doa. Silakan Nak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar kajian hari ini bisa dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, agar semangat. Kita nyanyi dulu ya. Profil Pancasila. Isinya tentang memotivasi kita untuk terus belajar agar kita bisa menyongsong hari depan Indonesia yang gemilang. Nah, ini motivasi belajar yang disajikan oleh lagu ini itu memang kontekstual ya. Sekarang enak belajar, tinggal kita media udah ada, apa sudah ada. Nah, bagaimana kalau seandainya pada saat dulu untuk sekolah, untuk belajar pada masa-masa zaman penjajah itu sangat sulit sekali karena dilarang oleh penguasa. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi Bapak. Mengapa bangsa asing ingin datang ke bumi Indonesia? Saya, Pak, Ya, Kesha? ingin berdagang dan membeli rempah-rempah dari bumi Indonesia, Pak. Berdagang dan membeli rempah-rempah. Terus ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Pak, Ya, Junaidi? ingin melestari kekayaan alam kita dengan cara dijajah, Pak. Ada yang berdagang, ada yang menjajah. Oke, luar biasa. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi. Nah, pertanyaan Bapak ini ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran kita. Itu sebabnya Bapak hadirkan rombuk di depan kalian. Jangan dipegang-pegang, nanti pada saatnya kita akan menggunakannya. Tujuan pembelajaran kita adalah ada 3 poin. 1, kalian nanti bisa menganalisis video yang akan Bapak tayangkan, masalah yang ada pada video. Yang kedua, kalian dapat menguraikan kisah-kisah perjuangan Indonesia melawan penjajah. Dan yang terakhir, kalian dapat menyajikan. Nah, dalam bentuk menyajikan ini, kalian bercerita tentang tokoh-tokoh pahlawan yang telah memerdekakan atau berjuang melawan penjajah tersebut dalam bentuk presentasi. Perlu juga kalian ketahui, ada profil Pancasila atau penilaian sikap yang akan Bapak nilai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah berkebinekaan global. Yang kedua adalah bernalar kritis.
Itu artinya kalian mampu tidak untuk memecahkan masalah yang akan Bapak hadirkan pada tayangan video. Kemudian kalian mampu tidak menunjukkan sikap gotong royongnya. Nah, tentu juga kesepakatan kelas yang kita buat kemarin itu tetap kita terapkan pada proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah bisa dimengerti? Bisa ya? Baik. Kalau demikian, siapkan diri kalian, catatan-catatan buku untuk kita melihat video yang akan Bapak tampilkan ini. Kalau sudah siap, ini sudah nampak ya? Jelas? Oke. Pada tayangan video ini, Bapak minta kalian amati betul-betul apa yang menjadi isi daripada video ini, karena akan menjadi masalah yang kita pecahkan dalam kelas ini. Sudah siap semua ya? Jelas ya? Yang sudut sana sudah jelas? Jelas? Oke, kita bisa mulai ya. Kita sudah melihatnya sepanjang kurang lebih 4 menit. Apa yang dapat kalian saksikan pada tayangan video tersebut? Saya, Pak. Ya, Sela. Sebuah keadaan yang mengerikan, Pak. Peperangan setiap saat sering terjadi. Wow, mengerikan setiap saat perang dari awal sampai akhir. Bagaimana keadaan rakyat Indonesia pada cerita video tersebut? Saya, Pak, sangat menderita dan sangat tersiksa. Baiklah, Bapak akan menyampaikan apa sebenarnya dalam cerita tersebut ya. Tentang hal tersebut, sebenarnya kita belajar hari ini adalah mata pelajaran IPAS, materi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Nah, perlu juga kalian ketahui di sini adalah bahwasanya ada 6 negara yang pernah menjajah Indonesia. Di antara 6 negara tersebut, seperti pada tayangan proyektor itu, salah satunya adalah Portugis. Nah, Portugis ini dimulai, kalau dalam catatan sejarah itu dimulai pada tahun 1511. Nah, pada saat itu pelayaran mereka yang berada di Malaka, setelah itu baru ke Maluku. Kemudian diganti oleh bangsa Spanyol, untuk kemudian Belanda. Selanjutnya ditutup dengan satu bangsa yaitu Jepang sepanjang 3,5 tahun menjajah kita, menderita sekali. Nah, yang jadi permasalahan dari bangsa-bangsa yang datang itu, apa yang menyebabkan mereka datang ke Indonesia? Apakah ada hubungannya dengan video yang baru kita saksikan itu? Atau memang dia dipanggil atau diundang oleh kerajaan-kerajaan pada masa lalu? Nah, itulah yang akan menjadi masalah dalam pembelajaran kita ini. Kalian akan menggali lebih dalam materi ini, bagaimana kalian mengetahui apa latar belakang penyebab terjadi perjuangan bangsa Indonesia. Ini akan kita lalui dengan proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk itu kalian akan dipersilakan untuk mendiskusikan ini secara berkelompok. Seperti kemarin. Kelompok 1 di sini kan di situ. Situ. Oke, silakan. Kembali pada kelompoknya. Bawa peralatannya. Sudah ya? Kalau demikian, perhatikan dulu. Bapak akan memberikan instruksi bagaimana cara mengerjakannya. Begini.
Untuk tahap awal pemecahan masalah ini, kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik 1 atau LKPD 1. Di dalamnya, silahkan kalian memecahkan kasus atau permasalahan yang terjadi pada video tersebut. Kalian diskusikan bentuk ketua kelompok, untuk siapa penulisnya, siapa pencari, itu silahkan kalian kompromikan. Organisasikanlah kelompok kalian sesuai dengan kebutuhan agar cepat dalam pekerjaannya. Karena durasi waktu yang kita berikan adalah 15 menit. Sampai di sini paham? Bisa? Oke? Silakan buka rambutnya. Jangan lupa masukkan pasportnya. Jangan sampai salah. Kalau salah tidak bisa masuk. Bisa kan? Tidak. Sudah ya? Masuk ke kelas sudah? Di situ kalian boleh melihat video yang telah Bapak posting. Silakan kalian lihat, tapi pakai headset supaya tidak mengganggu kelompok lain. Yang lain silakan kalian bereksplorasi, menjelajah internet atau apa untuk mencari bahan bacaan. Silakan, boleh. Sementara Bapak juga telah menyiapkan bahan ajar juga ada di situ. Oke, silakan kerjakan 15 menit. Dimulai ya. Udah. Nah, ini LKPD 1 kita ya. Dunia dunia harus diambilkan dari Nah, ya. Ini ada. Yang mencarinya saja. LKPD 1 dulu, LKPD 2 nanti ikutan. Sudah ya, jangan dikirim. Nanti sekalian dengan LKPD 2-nya, oke? Nah, baiklah. Masalah 1 telah kalian selesaikan, pergolakan tanah air di Indonesia, perjuangan-perjuangan pada tayang video. Nah, untuk yang keduanya, nanti dulu kita refresh dulu ya. Bapak ingin kalian bersenang-senang dulu, oke? Nah, ini apa? Joget? Nah, yuk, silakan. Dulu. Cek ya. Semuanya bergerak tangannya. Five, four, 3, 2. Ayo, agar sampai bagus sampai hadiah. Sampai bagus sampai hadiah.
putarkan senam ini agar referensi dulu sebentar. LKPD kedua ini agak tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada LKPD 1. Tetap pada masalahnya, yaitu kalian memecahkan 3 masalah di dalamnya. 1, yaitu kalian menceritakan tokoh pahlawan yang ada di Indonesia yang telah Bapak petakan itu. Ada Pangeran Diponegoro. Siapa Pangeran Diponegoro? Kelompok mana? Kelompok 2. Cut Nyak kelompok 4. Kelompok 1. Oke. Pahlawannya tolong kalian tempel ya, tempel di sini ya. Biar tahu sekali gambarnya seperti apa. Ini pahlawan masa lampau ya. Kalian masukkan dulu. Pangeran Diponegoro sudah menyukai roti bakar dan juga kentang yang dimakan dengan campuran sambal dan kol. Menurut sejarah umumnya, baik riwayat Pangeran Diponegoro, Binder menambahkan, meski wajah Pangeran Diponegoro tidak setampan Arjuna, namun perawakan yang bernama Raden Ajeng Supandi dibangun atas permintaan Sultan Hamengkubuwono. Ya, 4 menit telah berjalan. Yang sudah nomor 3 siapa? Belum, oh sampai nomor 2. Kenapa pula Pangeran Antasari ini dari Kalimantan Selatan, tidak ke dari Banjar? Sama ya tuh, Banjar kan di Kalimantan Selatan, berarti Pangeran Antasari di Kalimantan Selatan. Sisa 1-2 menit lagi. Oke. Sudah ya? Sip? Sudah kelompok 4? Kelompok 3 udah? Sedikit lagi? Sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. 1? Oke, kalau demikian, yuk sama dulu, konsentrasi. Kita beri kelompok 1 saja dulu ya. Yang menurunkan 07. Nanti yang nyaring. Oke, silakan. Wow, Cut Nyak, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya, yaitu tentang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Aceh, Cut Nyak. Cut Nyak ini kawan-kawan adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Aceh. Ia dikenal sebagai Ratu Aceh dikarenakan keberaniannya dalam memimpin perlawanan terhadap penjajah. Beliau telah lama berjuang bersama suaminya meskipun suaminya tersebut meninggal. Ia tidak dapat berkomunikasi baik dengan masyarakat Sumedang dikarenakan perbedaan bahasa dan budaya. Akhirnya Adin pun meninggal pada tanggal 6 November 1908 dikarenakan sakit-sakitan. Yang hasil dari Cut Nyak ini, beliau adalah sosok perempuan yang hebat, berani dan pantang menyerah dalam memimpin perlawanan terhadap penjajah. Sikap dari kelompok kami adalah sepakat. Kami merasa perlu menjadi pelajar yang rajin agar kelak Indonesia tidak dijajah oleh bangsa lainnya. Iya, mantap. Duduk dulu.
Siapa yang ingin menanggapinya? Saya Pak, saya ingin menambahkan sedikit Pak kepada Ratu Aceh. Ia bukan sekedar pahlawan yang gagah berani. Beliau adalah keturunan bangsa asli Pak. Bangsawan asli. Bangsawan asli. Ya, terima kasih Junaidi atas tanggapannya. Tepuk tangan. Yang semangat. Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok mana ya? Kelompok 4 boleh tidak? Kelompok 4 atau 2? Dua dulu. Silakan memperkenalkan kelompoknya, kemudian presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pahlawan Pangeran Diponegoro. Baiklah kawan-kawan, Pangeran Diponegoro dikenal secara luas karena memimpin perang di Diponegoro atau disebut perang Jawa. Dari kelompok kami cerita kasih untuk meneladani sifat Pangeran Diponegoro karena sikapnya yang gagah berani dan cinta pada tanah air. Iya, tepuk tangan. Silakan kelompok 3 untuk perkenalkan dulu ya. Tepuk tangan dulu, bersama. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dari kelompok 3. Saya menghentikan kedua karena sakit. Terus Saya menceritakan kisah pahlawan Patimura. Pahlawan Patimura ini kawan-kawan adalah pahlawan yang gagah berani, yang berasal dari Maluku. Kami kelompok kami terhadap pahlawan Patimura adalah kawan-kawan kami harus berani melawan ketidakadilan, berani membela tanah air dan berkorban, rela berkorban untuk kepentingan bangsa atau rakyat. iya, tepuk tangan. Tunggu dulu. Jangan sabar deh. Jangan matikan lo. Siapa yang ingin memberi tanggapan? Pak, Ah. tadi kelompok 3 bilang pahlawan Patimura digantung. Kenapa ia harus digantung? Tuh, tanya tuh. Tadi bilang gantung. Apa dia bisa digantung? Alasannya apa? Udah kedua ditanya. Kenapa digantung? Karena membuat menjajah bingung. Jadi tadi yang digantung itu karena bingung. Nah sebenarnya Patimura itu ditangkap itu karena dihianati juga. Nah dia digantung itu betul membuat resah Belanda. Ujung-ujungnya dia ditangkap, kemudian digantung. Oke, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memprestasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok Pangeran Antasari. Pangeran Antasari adalah pahlawan dari Kalimantan Selatan. Ia adalah keturunan Sultan Banjar. Peperangan yang dipicu oleh penjajah. Dengan keberaniannya, ia berperang tidak lama. Perang meredu karena Pangeran Antasari terkena penyakit jantung cacar. Dari kelompok kami, sikap kami terhadap Pangeran Antasari adalah sikap kepemimpinan beliau dalam membela rakyatnya dari penjajah. Sikap berani menantang ketidakadilan dan rela berkorban demi tanah kelahiran tercintanya. Oke, ada yang mau menanggapi? Ayo, Pak. Oh dia tak sabar mungkin ya. Oke, silakan. Asmi, kalau boleh tahu di mana Pangeran Antasari dimakamkan? Ah, Di
di Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Banjarmasin apa? Di Kalimantan apa? Kalimantan Selatan. Iya. Banjarmasin apa? Banjarmasin apa? Banjarmasin apa? Di Banjarmasin apa? Oh, jangan. Oke, demikian kalian kirim ke Bapak. 4 orang, oke. 4 kelompok sudah. Bapak sangat senang sekali bahwa pembelajaran kita itu LKPD 1 dan LKPD 2 kalian antusias, semangat diskusinya sampailah akhirnya kalian bisa memprestasikan. Itu sesuatu yang luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini Bapak ingin bertanya, bagaimana hasil belajar kita menggunakan Chromebook? Senang tidak? Ya. Bisa senang belajar pakai Chromebook karena bisa mendapat bahan bacaan dari Google, Pak. Iya. Nah, itu menandakan bahwa teknologi kita manfaatkan dengan baik. Artinya ini adalah pembelajaran sebagai untuk tinjauan untuk kita bahwa murid-murid itu pun harus mulai sekarang kalian belajar tentang teknologi. Yang kita takutkan nanti adalah ketika teknologi itu dikuasai oleh orang lain, kemudian pelajar Indonesia tidak menguasainya, kita bisa dijajah kembali. Bukan bentuk fisik bangsa lain datang ke Indonesia, tapi kita dijajah dengan teknologi. Kalau demikian, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita atau tujuan pembelajaran kita yang kita pelajari dari awal sampai akhir? Ada yang ingin menyimpulkannya? Saya, Pak, hari ini kita belajar bagaimana bangsa Indonesia dalam memerdekakan negeri, bahwa banyak sekali penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Ya. Terus ada lagi yang ingin menambahkannya? Saya, Pak, Ya, Asmi. saya ingin menyimpulkan juga bahwa peperangan tidak dari zaman kemerdekaan saja, Pak, tapi dari zaman dahulu, Pak. Ya, bahwa yang kita pelajari tadi, perjuangan itu bukan saja terjadi di era sekarang, namun merupakan perjuangan di masa lalu juga telah terjadi. Baiklah, untuk itu silakan kalian kembali ke kelas. Berdasarkan hasil jawaban kalian, kita akan mengadakan evaluasi akhir. Di sini kamu akan diuji ketepatan dan kecepatan dalam menjawab. Silakan kalian mengerjakannya. Yang tadi itu bentar. Nih. Aku adalah ayam jantan dari timur. Siapakah aku? Tahu. Panjang saja. Betul. Betul. Juara 1 Asmi 800. Tuntas semua ya lima ini. Dari hasil yang kita peroleh, artinya pembelajaran kita berhasil. Tepuk tangan. Bapak ingin tahu, senang tidak kalian belajar pada hari ini? Ada tidak yang ingin kamu ketahui dari pelajaran ini? Saya, Pak, Ya. apakah saat peperangan tidak ada orang pintar yang menggunakan negosiasi? Apakah tidak ada orang-orang pintar dari kita untuk bernegosiasi dalam kemerdekaan Republik Indonesia? Gitu. Oke. Itulah yang akan nanti jadi pembelajaran kita selanjutnya. Tenang ya. Itu akan kita bahas. Baik. Kalau demikian, kita nyanyi lagi. Presentasi yang terbaik
yang jelas pembelajaran kita di pertemuan berikutnya adalah masalah organisasi pergerakan Merdeka Republik Indonesia. Itu yang ditanyakan oleh Anissa. Kena ada tidak? Jawabannya ada di pelajaran minggu depan. Masuk semuanya ya? Baik. Nah, untuk itu silakan Batar untuk mengakhiri pembelajaran kita dengan doa. Silakan, Bunda Batar. Mana teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa dimulai. Terima kasih sekali lagi. Tepuk tangan untuk